Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Alvis Ramadan dari Stisip Bima Moncol Padang. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS. Yang pertama adalah jelaskan peranan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya dalam pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. B. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan APBN. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. APBN mempunyai fungsi otorisasi semua penerimaan yang dijadikan hak dan pengeluaran yang menjadikan kewajiban negara tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Nomor 2, sebutkan sumber-sumber penerimaan negara serta bagaimana hubungan antara penerimaan negara terkait dengan pendapatan daerah-daerah. Sumber pendapatan negara pertama, pajak, yaitu iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk membayar dan di sektor kekas negara. Selanjutnya, non-pajak, yaitu segala bentuk penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak. Misalnya berasal dari keuntungan BUMN dan pembayaran terhadap denda tertentu. Selanjutnya, hibah, yaitu pemberian dari seseorang ataupun pemberian yang berasal dari negara lain yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, jelaskan fungsi gathering. Fungsi gathering adalah fungsi pajak satu ini digunakan sebagai sumber keuangan negara lewat pengumpulan dana. Uang yang dikumpulkan diambil dari uang wajib pajak kas negara. Fungsi dan tujuan utamanya adalah untuk membangun keperluan nasional serta pengeluaran kas lainnya. Yang B, komunikasi bisnis dalam perusahaan juga berfungsi sebagai regulator, pengendalian atau pengatur keberlangsungan aktivitas perusahaan baik itu di produksi, penjualan, dan lainnya. Wujud dari fungsi regulator umumnya berupa laporan dari bawahan ke atasan dan pemerintah ke atasan ke bawahan. Nomor 4, anggaran jangka pendek dan jangka panjang. Anggaran jangka pendek itu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama atau 1 tahun. Anggaran ini keperluan modal kerja merupakan jangka pendek. Anggaran jangka panjang itu anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, komprehensif, artinya menyeluruh atau secara keseluruhan. Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat melakukan dengan 2 cara, yakni secara sebagian demi sebagian material dan secara keseluruhan komprehensif. Karena itu dikenal komprehensif budget. Yang ketiga, anggaran kinerja, performance budget, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. Misalnya untuk menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.
berarti biaya bahan baku tersebut tidak efisien. D. Anggaran berbasis operasional. Dasarnya adalah sebuah sistem anggaran yang berorientasi pada output. Melakukan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan dengan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran operasional adalah biaya pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk menjalankan dan pengelolaan bisnis perusahaan. Biaya ini merupakan salah satu sumber utama untuk sebuah perusahaan. Yang kelima, nomor 5 adalah akumulasi per kapita. Akumulasi per kapita adalah akumulasi modal atau kapita, kegiatan atau proses menyimpan sebagai pendapatan untuk disimpan dan kemudian diinvestasikan kembali agar bertujuan untuk mengingatkan output atau pendapatan di kemudian hari. Yang kedua, investasi adalah suatu kegiatan menanam modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Yang keenam, adalah